Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Fatur Rizky dari Teknik Informatika ITB 2023. Sekarang pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tulisan saya dalam rangka memenuhi tugas makalah aljabar linear dan geometri. Oke, sebelum itu, untuk kalian yang ingin mengetahui makalahnya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya. Dari judul aja, saya memilih analisis spektrum singular pada peramalan dari waktu multivariat, atau dalam bahasa Inggrisnya spectrum singular analysis for time series forecasting, gitu ya. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Yang pertama, karena saya berusaha mengupas kegunaan dari nilai singular, apakah bisa digunakan dalam memprediksi sebuah deret waktu, gitu ya. Jadi dari situ berangkat, akhirnya saya menggunakan judul ini untuk tugas kali ini. Nah, apa yang saya kerjakan? Oke, jadi mungkin mulai dari datasetnya dulu ya, penjelasan tentang datasetnya. Jadi datasetnya itu saya ambil dari harga bahan pangan dari sini. Nah, di sini ada dia penyedia dataset gitu ya tentang Badan Pangan Nasionalnya penyedia dataset perihal komoditas dalam rupiah. Nah, di sini saya memilih Jawa Barat dan Kota Bandung gitu ya. Karena saya sekarang tinggal di Bandung, jadi ya udah saya pilih kotanya Kota Bandung gitu ya. Nah, datasetnya ini saya ambil dari tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 28 Desember 2024. Oke, jadi langsung saja. Jadi yang pertama ada beberapa requirement-nya, yakni semacam library-library untuk mendukung proses agar bisa lebih cepat pengembangannya. Jadi saya berfokus pada metodologi saja, gitu ya. Oke, library-nya itu seperti NumPy, SciPy, Stats Models, hal semacam itu untuk mendukung paper saya gitu. Oke, kita mulai dari dataset preparation. Di sini saya menggunakan Pandas dalam memprosesnya. Oke, jadi mungkin langsung saya tampilkan saja di sini apa yang saya lakukan pertamanya. Oke, di oke, biar lebih jelas saya coba buat dia seperti ini ya. Nah, jadi kolom-kolomnya itu awalnya ada 21 kolom ya. Di sini 21 kolom dan bisa dilihat juga non-null count-nya di sini. Oke, di sini non-null count-nya sebanyak 1098. Tapi ketika saya melakukan semacam perubahan gitu ya dari min jadi np-nan, maka akan terlihat beberapa kolom itu mempunyai banyak sekali nilai nol gitu ya. Nah, ini akhirnya saya lakukan dropping karena menurut saya lebih dari 30% nilai nol itu sudah tidak cukup representatif dalam melakukan prediksi gitu ya. Jadi saya drop. Oke, jadi di sini tahap preprocessing apa saja? Pertama, saya merapikan nama kolomnya, lalu saya melakukan perapihan lah, intinya semacam itu, dan akhirnya di sini saya mendapatkan, nah, jadi dia sudah rapi semacam ini ya. Dia sudah rapi, satuannya juga sudah sesuai gitu ya, ribuan. Oke, selanjutnya karena metode saya cukup mengutamakan metodologi, maka di sini saya mencoba untuk mengetes dulu nih stasionaritas dari sebuah deret waktu. Karena memang pengetesan ini tuh dirasa cukup penting untuk meningkatkan interpretabilitas model seperti itu. Nah, setelah dicek, akhirnya didapatkan
beberapa kolom, kolom yang terpilih tadi yang sudah dipilih ya dari 21 terpilihlah segini dan bisa dicek juga stasionaritasnya berdasarkan p-value. Oke, ada cukup banyak kolom-kolom yang dikatakan eh, tidak tidak stasioner gitu ya, N gitu, tidak stasioner gitu. Pengetesan ini dilakukan agar nanti di bahan evaluasi kita bisa melakukan justifikasi mengapa hasilnya seperti ini, seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang modelingnya. Di modeling ini tuh, oke, kita mungkin buka papernya dulu ya. Sini papernya memang dasar teorinya yang pertama itu saya ngebahas tentang SVD. Karena metode SVD itu metode yang cukup penting dalam proses ini, sangat dipakai sekali untuk melakukan dekomposisi sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai penting di dalamnya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada SSA. Nah, SSA ini adalah metode utama juga yang kita pakai. Di dalamnya juga ada SVD-nya gitu. Jadi proses SSA ada SVD-nya. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Jadi SSA itu terbagi menjadi 4 tahap untuk analisisnya saja. Nah, tahap pertama itu embedding. Jadi embedding itu kalau di paper saya ngomong mengubah deret waktu. Jadi yang awalnya satu baris gitu diubah menjadi sebuah matriks. Nah, matriks lintasan. Jadi dipotong lah bahasanya. Jadi dipotong per bagian kayak per sub-subnya dipotong sehingga bisa dibuat seperti matriks seperti itu. Nah, eh, tujuannya adalah agar eh, membuat semacam pertimbangan atas window length-nya. Jadi kita ada semacam parameter window length sehingga time series itu tuh bisa mempertimbangkan berapa sih panjang ke belakangnya untuk dipertimbangkan. Nah, ini tujuan untuk itu. Lalu ada singular value decomposition. Jadi singular value decomposition ini mengubah matriks yang di proses satu itu diubah atau didekomposisi menggunakan metode SPD gitu. Oke. Selanjutnya adalah proses grouping. Nah, tapi sebenarnya proses grouping ini eh, opsional. Jadi by default di program saya di sini di forecastingnya itu forecasting. Nah, di forecastingnya itu singular values-nya saya bikin none. Maksudnya apa? Jadi by default kita menggunakan semua komponen yang terpilih gitu. Jadi komponen-komponen eigennya semua dipakai seperti itu ya. Lalu yang keempat ini diagonal averaging. Jadi setelah diproses tadi diubah lagi menjadi deret waktu gitu. Sehingga bisa nanti dilakukan metode selanjutnya yakni recurrent metodologi. Jadi metode untuk melakukan forecastingnya seperti itu. Nah, metode forecasting itu diterapkan di sini. Jadi ini menggunakan recurrent metodologi. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi kita punya, jadi XT plus 1 itu artinya kita ingin memprediksi sebuah nilai XT plus 1 namanya gitu ya. Nah, dari matriks R, jadi matriks R ini didefinisikan sebagai matriks prediksi rekursif. Nah, yang diperoleh dari apa? Dari vektor-vektor singular yang didapatkan pada proses singular value decomposition gitu. Nah, lalu kita menggunakan lalu kita mempertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan eh, L buah buah data sebelumnya gitu. Jadi kegunaan dari window length itu seperti itu. Jadi kita ingin mempertimbangkan seberapa banyak sih untuk melakukan prediksi ke depan. Nah, itu namanya parameter window length. Kalau di kita itu dinamakannya, di saya dinamakannya adalah embedding dimension gitu ya. By default, saya set none. Ketika di set none, maka eh, dia akan mengambil sebanyak n per 2. N per 2 floor ya. Jadi emang di SSC itu kita dibatasi mengambil L-nya itu di sekitar gini.
Nah, gitu ya. Jadi dibatasi dari 2 sampai n per 2. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian metriknya. Nah, metrik yang dipakai kali ini adalah MAPE dan simetrik MAPE. Alasan saya memilih ini kenapa? Karena gini, kita itu melakukan analisis secara multivariat ya. Nah, kita tahu bahwa kolom-kolom yang tersedia itu banyak sekali gitu ya. Nah, dan skala dari harga masing-masing itu kan bisa berbeda jauh. Misalnya, eh, cabai merah itu 100.000, sedangkan tepung terigu itu bisa 10 ribuan gitu harga. Jadi kan bisa berbeda jauh tuh skalanya. Nah, agar pembaca tidak bingung dalam melihat galatnya atau errornya, maka dipilihlah MAPE. Karena apa? Karena MAPE itu keluarannya adalah sebuah persentase. Jadi tidak perlu pusing lagi tuh tentang skalanya, karena skalanya sudah persentase seperti itu. Oke, selanjutnya kita memulai tahap yang namanya analisis ya. Nah, saya coba run dulu. Oke, kita lagi diproses. Pertama proses premium, lanjut. Oke, kita tunggu saja sebentar. Nah, di sini keluarlah kontribusi nilai singgularnya, gitu ya. Nah, mengapa saya menampilkan ini? Jadi, dalam metode kita itu bisa dipilih sebanyak eh, n komponen, di mana n itu adalah jumlah maksimum nilai singular. Misalnya di sini ya, beras premium. Nilai singular yang terdefinisinya ada 7. Maka kita bisa memilih dari 1 sampai 7 komponen yang mana nih yang mau kita pilih gitu ya. Umumnya kita akan memilih nilai singular yang berkontribusi paling besar. Nah, jadi misalnya di sini 0 sampai 4 itu cukup besar dan 5 sampai 6 sangat kecil gitu sehingga kita tidak memilih 5 dan 6 begitu umumnya. Tapi kita juga tidak perlu pusing lagi sebenarnya. Kita bisa menggunakan semuanya untuk melakukan forecasting ke depannya. Tapi tentunya di situ ada trade-off ya. Bisa jadi dengan menggunakan semua nilai singgularnya, justru model kita terlalu disebutnya overfit karena model kita terlalu spesifik dalam prediksi gitu loh. Kayak untuk biar apa ya, artinya gini, melihat polanya itu terlalu spesifik sehingga tidak tidak general saja lah prediksinya gitu. Nanti akan saya coba jelaskan lagi lah. Nah, misalnya contohnya di sini ada yang nilai singularnya banyak banget ya. Nah, contohnya cabai merah keriting gitu. Cabai merah keriting itu singularnya sampai 66. Nah, tapi di sini kita bisa pilih contohnya sampai 37 gitu ya. Kenapa? Karena gini nanti. Tapi itu nanti dulu ya. Nanti saya akan bahasnya di bawahnya. Tapi untuk sekarang saya coba jelaskan dulu kegunaannya untuk apa sih. Jadi kontribusi nilai singular itu ada semacam perumusannya gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan rumusnya seperti apa? Pertama, kita misalnya pilih beras premium. Ternyata yang terdefinisi ada 7. Maka, saya pertama akan mencari maksimum dari 1 per, nah nilai-nilai di sini 1 per ini, 1 per ini, 1 per 2, 1 per yang inilah, komponen-komponen ini. Awalnya seperti itu. Sudah dicari maksimumnya, gitu ya. Maka, saya akan kalikan dengan 1,1. Setelah itu, saya kurangi dengan 1 per kontribusinya. Jadi, 1 per ini, 1 per ini, 1 per ini. Nah, tujuan untuk apa? Karena gini, ketika kita tidak melakukan scaling, gitu ya, ketika kita tidak melakukan scaling, maka yang terjadi adalah nilai-nilai, jadi gini, first signal biasanya ditangkap oleh model itu sangat penting sekali, sehingga sisanya itu akan mendapatkan nilai kepentingan atau nilai singular yang kecil. Padahal
itu kan bisa juga membantu kita dalam melakukan prediksi. Bisa juga digunakan untuk membantu kita dalam melakukan prediksi gitu ya. Nah, kita nggak pengen yang dipakai hanya satu nilai singular saja. Agar lebih bermakna, agar lebih dipedulikan nilai-nilai yang kecil tadi, maka dilakukan semacam scaling. Tujuan untuk itu. Nah, tapi itu bisa opsional juga ya untuk digunakan tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah pengen menggunakan semua nilai singularnya atau yang terpilih saja gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya melakukan eh, forecasting. Nah, forecasting yang dipilih itu L-nya itu saya set di n per 2. Jadi saya mempertimbangkan n per 2 data di belakangnya, apa di yang mau kita prediksi gitu. Jadi XT plus 1, berarti saya pengen milih XT sampai XT min L plus 1. Lalu di sini saya bikin semacam suspected frequency. Artinya apa? Jadi tujuan dari menggunakan suspected frequency adalah kita pengen asumsikan terdapat keperiodikan di situ. Nah, keperiodikannya itu ya tergantung pada eh, periode kita daily, yearly, monthly ya. Nah, pada kasus ini saya daily, maka saya pilih 180. Artinya, saya mempertimbangkan 6 bulan ke belakang. Ya, seperti itu. Jadi, saya mengasumsikan ada semacam keperiodikan setiap 6 bulan gitu polanya. Seperti itu. Nah, ini memang suspected frekuensi itu eh nilainya itu ditentukan dari pola kualitatif ya, apa yang kita lihat seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa melakukan semacam parameter tuning. Nah, tapi ini nggak akan dibahas di video kali ini. Di video kali ini kita akan fokus membahas seputar metodologinya saja, gitu ya. Oke, setelah dilakukan fitting, didapatlah MAP-nya seperti ini. Jadi satuannya persen ya, beras premium segini, gitu. Nah, bisa dilihat juga nih prediksinya. Beras premium diprediksi meningkat tajam ya. Tapi ternyata belum meningkat di sini. Beras medium juga sama, gitu ya. Diprediksi meningkat, tapi belum meningkat di sini. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Nah, tapi yang menariknya adalah ketika kita berbicara tentang kedelai biji kering, prediksinya cukup mendekati lah arahnya gitu ya. Jadi kita memprediksi semacam datar, ternyata ada penurunan di situ di harganya. Nah, bawang merah di sini diprediksi meningkat. Ternyata prediksi kita cukup benar lah gitu ya. Jadi harga yang meningkat kita juga prediksi meningkat seperti itu. Bawang putih bonggol kita prediksi tidak meningkat, kita prediksi meningkat, tapi peningkatan di aslinya itu nggak signifikan ya, gitu. Lalu cabai merah keriting kita prediksi bukan meningkat ya, lebih ke fluktuatif sideways seperti itu. Ternyata hasilnya adalah eh, ya sama saja sideways gitu. Cuma perbedaannya mungkin polanya agak berbeda. Gitu ya. Cabai rawit merah juga prediksi meningkat dan kebetulan meningkat juga harganya ya gitu. Nah, seperti itulah. Tapi yang menariknya apa sih? Ketika kita melakukan evaluasi atau interpretabilitas gitu ya, kita coba membandingkan antara error dengan banyak nilai singular dan stasioner apa kestasionerannya gitu. Nah, ketika kita coba cek di sini beras premium lalu banyak nilai singular, setelah kita plot di heat map-nya, ternyata ada semacam hubungan atau korelasi lah di sini kita sebutnya antara objek nilai singular dengan errornya. Jadi semakin banyak nilai singular maka error semakin tinggi. Nah, ini bisa kita coba semacam apa ya? Kita coba semacam cek lah terhadap grafiknya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan nilai singular banyak seperti itu? Pada contohnya cabai rawit merah itu ada 54. Cabai rawit merah. Nah, ini nih. Kita bisa lihat bahwa grafiknya itu fluktuatif ya. Variabilitasnya tinggi sehingga
banyak nilai singular yang terdefinisi juga tinggi juga, 54. Sekarang kita coba cek cabai merah keriting, 66. Nah, dapat terlihat bahwa grafik yang timbul juga memang fluktuatif, memang liquid juga gitu. Sehingga banyak nilai singular yang timbul juga besar. Nah, mungkin kita coba cek yang kecil-kecil. Daging sapi murni, ada 4 nilai singular. Daging sapi murni. Kita bisa cek ya, daging sapi murni itu harganya cenderung stagnan. Dan terlihat seperti tidak liquid ya. Artinya ya tidak banyak keaktifan harga gitu. Jadi harganya memang terkondisikan dengan baik lah bahasanya. Dia memiliki nilai singular paling kecil di kasus ini. Dan error yang ditimbulkan juga kecil. Artinya apa? Artinya kita bisa menjelaskan bahwa nilai singular ini memang ditimbulkan akibat variabilitas dari komoditasnya. Jadi kalau variabilitas harganya semakin besar, maka nilai singularnya juga berpotensi semakin besar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kestasionerannya. Untuk di sini kasus ini kestasionerannya eh, kita bisa sebut korelasi yang cukup kuat antara kestasioneran dengan errornya atau galat yang ditimbulkan. Bisa dicek 0,48 itu cukup tinggi, sehingga bisa juga kita sebut bahwa ada pengaruh antara kestasioneran dengan galat yang ditimbulkan gitu. Karena apa? Metode SSA ini kan peruntukannya memang untuk semacam apa ya? Mencoba mengupas nih, mengupas apakah ada sinyal-sinyal tersembunyi gitu ya. Ketika ketika memang peruntukannya untuk itu, maka model itu berusaha untuk mencoba merekonstruksinya dengan apa ya? Dengan berpola gitu. Ada patternnya. Model kita tuh mengasumsikan seperti itu. Tetapi ketika dia stasioner, maka model kita cenderung sulit untuk memprediksinya. Karena memang peruntukannya di awal tadi untuk mencoba mengupas apakah ada pattern di dalamnya. Gitu ya. Oke. Jadi begitu saja paper yang saya bahas pada video kali ini. Nah, di sini mungkin saya coba kasih tahu ya saran pengembangannya. Tadi saya bilang kan ada beberapa parameter gitu ya. Dua parameter, tiga parameter. Parameter pentingnya contohnya embedding dimension atau window length atau L data yang dipertimbangkan untuk melakukan prediksi. Lalu ada juga suspected frekuensi. Nah, ini memang apa ya? Memang sangat kualitatif sekali kita melihatnya. Apakah ada keperiodikan di sini, unsur keperiodikan di sini, gitu. Lalu ada juga, oke, satu lagi sebenarnya ini. Kita bisa melakukan forecast recurrent. Jadi ada parameter namanya singular value. Mau siapa apa ya? Mau nilai singular mana saja yang kita gunakan. Kalau kalau kita memilih kebanyakan paper berbicara tentang memilih yang kontribusinya paling besar gitu. Agar noise-noise kecil-kecil itu tidak diikutsertakan dalam prediksi gitu ya. Jadi itu saja sarannya dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua penonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.